Lalu sobat, apakah orang-orang Jawa itu berkomplotan dengan iblis? Apakah orang Jawa itu menggunakan iblis untuk kekuatannya? Jawabannya itu tidak. Orang-orang kejawen murni, orang-orang Jawa murni sebelum ada kerajaan-kerajaan, saat tanah Jawa itu hanya berisi hutan dan sedikit orang yang ada di tanah Jawa, di mana orang-orang itu lebih milih tinggal di gua maupun di atas pohon. Jadi orang kejawen murni, orang Jawa murni, mereka tidak berkomplotan dengan iblis. Beda ya, mereka tidak berkomplotan dengan iblis. Bahkan orang-orang kejawen murni, orang-orang Jawa murni, karena mereka belum tahu kata iblis, belum tahu nama iblis, mereka seringkali menyebutnya dengan periangan atau demit atau roh, gitu ya, roh halus gitu, roh kegelapan. Jadi mereka itu tidak berkomplotan dengan roh-roh jahat atau iblis. Orang-orang kejawen murni, mereka mendapatkan kemampuannya, mendapatkan kekuatan, mendapatkan kesaktian itu dari Sang Maha Pencipta melalui ibadah yang begitu kuat, melalui penghambaan yang begitu kuat mereka lakukan. Mereka memohon kepada Sang Maha Kuasa. Dan seringkali orang-orang kejawen murni, orang-orang Jawa murni terdahulu, seringkali mereka membantai iblis. Seringkali mereka bertarung dengan iblis. Seringkali mereka membunuh iblis. Karena dulu hukumnya itu hukum rimba. Kalau mereka bertemu iblis, mau nggak mau mereka harus bertarung. Lebih kuat yang mana? Kalau lebih kuat iblisnya, maka orangnya ini akan dibunuh dan dijadikan santapan bagi iblis. Maka dari itu orang-orang kejawen terdahulu, orang-orang Jawa murni terdahulu, mereka lebih fokus pada ibadah mereka. Setiap hari mereka lebih memperbanyak ibadahnya daripada duniawi mereka. Selain faktor orang-orang yang sedikit, faktor lain karena di zaman itu semuanya masih berbentuk hutan, masih rimba, banyak binatang buas, banyak iblis. Iblis seringkali keluar masuk ke alam nyata. Sehingga mereka lebih fokus pada penghambaan mereka. Dan kekuatan mereka itu mereka dapatkan dari penghambaan mereka. Lalu apakah orang Jawa itu punya ramalan atau apalan? No. Orang Jawa murni, orang kejawen murni yang terdahulu, mereka tidak menggunakan mantra. Mereka tidak menggunakan doa. Mereka tidak menggunakan rapalan atau amalan. Yang mereka gunakan adalah iman. Yang mereka gunakan iman mereka. Jadi orang Jawa terdahulu, mereka tuh nggak pakai mantra, amalan, doa, atau rapalan ya. Yang mereka gunakan itu adalah iman. Iman mereka kepada Tuhan mereka, kepada Pikulun. Sehingga ketika mereka melawan iblis, mereka nggak usah pakai doa apa gitu, enggak. Ya mereka bertarung. Ketika mereka melawan iblis, mereka bertarung sesama makhluk. Tetapi mereka punya iman. Mereka berlandasan pada iman. Beda dengan kejawen di masa baru ya. Kejawen di masa baru itu mereka itu seringkali menggunakan mantra, doa, amalan atau rapalan gitu ya. Entah menggunakan bahasa Arab atau bahasa Jawa gitu. Tapi orang-orang kejawen terdahulu yang masih murni, mereka itu tidak menggunakan mantra, doa atau amalan gitu, nggak ada. Yang mereka gunakan iman mereka. Saat mereka bertemu makhluk jahat, mereka bertarung. Ya mereka bertarung. Mereka nggak pakai mantra, nggak pakai doa, nggak pakai amalan. Yang mereka gunakan iman. Lalu masalah pusaka. Pusaka itu bagi orang-orang kejawen murni terdahulu, sebelum ada kerajaan di tanah Jawa, pusaka itu hanya sebatas alat bantu
Oh, yang namanya pedang itu untuk bertarung, bisa digunakan untuk memotong pohon. Jadi mereka nggak ada ritual jamas pusaka atau ngasih apa tuh, nggak ada. Pusaka itu hanya sebatas alat bantu untuk membantu kita, untuk mempermudah kita gitu. Jadi perbedaan antara orang Jawa terdahulu dengan orang Jawa saat ini itu beda jauh. Orang Jawa terdahulu tidak ada yang namanya nyekar. Jadi orang Jawa terdahulu itu nggak ada yang namanya nyekar. Apa itu nyekar? Ziarah ke tempat orang yang sudah meninggal, ngasih bunga, ngasih dupa, ngasih apa gitu, nggak ada. Orang-orang Jawa terdahulu nggak ada ritual menjamasi pusaka, itu nggak ada. Bahkan orang-orang Jawa terdahulu, mereka tidak butuh bantuan dari makhluk-makhluk yang mereka lihat gitu. Sekalipun mereka melihat jin kayak atau iblis kayak atau hodam kayak, mereka nggak butuh. Mereka nggak butuh bantuan dari makhluk-makhluk seperti itu. Jadi orang-orang Jawa terdahulu itu lebih murni, mereka lebih fokus pada Tuhan mereka. Dan kemampuan mereka dapatkan karena penghambaan mereka, karena kuatnya tirakat penghambaan mereka kepada Tuhan mereka. Berbeda dengan orang-orang zaman sekarang, ada yang ziarah, orang mati didoakan. Untuk apa sih mendoakan orang mati? Orang mati nggak butuh doa, dia sudah tenang. Yang butuh didoakan itu orang yang masih hidup, dia butuh doa. Apalagi orang Jawa anehnya minta doa sama orang yang sudah mati. Kayak mbok tulungono, rewang-rewangono, itu orang Jawa ya. Saya jadi heran deh sama orang Jawa di era modern. Orang yang mati aja masih dia minta-mintain loh. Beda sekali dengan orang Jawa yang murni. Orang Jawa terdahulu, kalau orang itu sudah mati, ya udah mati gitu. Kalau nggak dikubur ya udah, nanti juga akan dimakan oleh binatang buas. Gitu. Jadi nggak usah repot-repot orang mati didoa-doain, orang mati harus disekar-sekarin, dikasih kembang, kasih dupa, minta doa, nggak perlu. Itu orang Jawa terdahulu. Tapi orang Jawa sekarang itu aneh, beda banget sama orang Jawa terdahulu. Dan ketika orang-orang Jawa sekarang menganut agama-agama, orang-orang Jawa sekarang lebih ke dalam agama mereka. Mereka menjalankan agama mereka masing-masing yang mereka anggap benar. Sedangkan orang Jawa terdahulu belum ada agama. Tetapi orang Jawa terdahulu lebih fokus pada Tuhan, lebih fokus pada Sang Maha Kuasa, bukan kepada tulisan-tulisan, bukan kepada bacaan-bacaan, bukan kepada ayat-ayat atau amalan-amalan. Jadi kita tuh jadi orang tuh harus benar-benar paham dulu tentang keyakinan kita. Jangan sosok jadi orang yang berlebihan, padahal kamu sendiri nggak tahu kitab sucimu. Jangan sok tahu kalau kamu sendiri belum paham. Jangan komplain kepada keyakinan orang lain gitu ya. Jadi kalau kesimpulan saya, kejawen terdahulu, orang-orang Jawa terdahulu itu jauh lebih baik, jauh lebih murni daripada orang-orang Jawa sekarang. Karena orang-orang Jawa sekarang semuanya sudah berubah. Akhlak moralnya berubah, kebiasaannya berubah, hidupnya berubah, keyakinannya berubah, pola pikir berubah, semuanya beda. Dimana orang-orang Jawa sekarang, mereka lebih fokus pada dunia mereka. Fokus bekerja, fokus cari uang, ibadahnya cuma berapa menit, berapa jam, nanti fokusnya dunia gitu. Nanti masih ada rasa menyesal kehilangan dunia, menyesal kehilangan HP, menyesal kehilangan uang, itu biasa. Itu orang-orang di zaman sekarang seperti itu. Tapi orang Jawa terdahulu tidak seperti itu. Jadi perbedaan ini sangat kelihatan, signifikan. Orang-orang Jawa terdahulu sama orang Jawa sekarang itu beda banget. Karena apa? Karena keyakinan
keyakinannya sudah beda. Keyakinannya sudah beda, jalurnya sudah beda. Orang-orang Jawa sekarang tidak akan mengenal orang-orang Jawa dengan keyakinan terdahulu. Karena yang sekarang ini lebih viral, lebih trending itu adalah masalah agama. Ya kiranya jadilah orang yang bijaksana, jadilah orang yang berkualitas.